Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan juga pemirsa. Di balik layar kali ini akan membahas sebuah profesi yang disebut tanpa tanda jasa tapi mencerdaskan anak bangsa. Siapa lagi kalau bukan guru honorer. Podcast di balik layar. Saya Mita, kali ini bersama dengan salah satu narasumber dari SMK Negeri 3 Samarinda. Karena memang kali ini posisi kita, ini tapping podcastnya di SMK Negeri 3 Samarinda. Ada Ibu Marcella Alfiani. Ya. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu mau diajak ngobrol di podcast. Gak apa-apa. Guru apa Bu? Usaha layanan wisata. Usaha layanan wisata. Ya. Karena memang SMK Negeri 3 ini juga jurusannya perhotelan ya? Iya, perhotelan, pariwisata, ada jurusan pariwisata semuanya yang masuk pariwisata. Pariwisata. Sudah berapa tahun jadi guru honor Bu? Baru setahun. Baru Setahun. Sebelumnya? Sebelumnya saya kerja di sebagai customer service di e-wallet di Yogyakarta. Dari Jogja ke Samarinda? Iya. Enggak, kuliahnya memang di Jogja waktu itu, kerja di sana sempat, baru pulang lagi ke sini. Gitu. Kenapa memilih menjadi guru honor deh? Karena kemarin itu memang ada dibutuhkan kan, dan juga memang gurunya dan kuliahnya itu harus di luar kan Mbak. Jadi kemarin itu ketemu teman yang udah jadi guru di sini, dia nawarin mau nggak jadi guru, boleh deh kayak gitu. Awalnya gugup nih, bisa nggak kira-kira jadi guru, ternyata enak dan asik banget kayak Apa enaknya? Apalagi kalau misalnya ketemu anak SMK kan lebih nyambung Mbak, itu yang pertama. Dan terus kita kalau misalnya ngajar itu nggak monoton yang harus di satu tempat. Kita belajar di destinasi, kita belajar di industri, ya salah satunya seperti itu, misalnya di bandara gitu. Ini kan kalau profesi guru, orang-orang itu taunya sudahlah di sekolah Iya, gitu di ya. sekolah aja. Karena kalau SMK 3 itu keluar juga ya berarti Keluar ya? juga, belajar di tour misalnya, atau kita belajar di destinasi, apa aja sih yang kurang di destinasi, misalnya kayak gitu, fasilitasnya apa aja, terus nanganin tamunya bagaimana, seperti itu. Selama 1 tahun bekerja sebagai guru honorer, itu kan tadi sukanya yang banyak diceritain. Iya. Pasti ada dukanya, apa tuh? Apa ya, mungkin menghadapi anak-anak yang memang ada yang lambat untuk merespon belajarnya, itu harus sabar, itu pertama. Terus itu menerima anak itu berbeda karakter dan kemampuannya. Itu sih, lebih banyak belajar seperti itu. Karena kalau ketemu anak-anak sekolahan jadi lebih mudah nggak sih? Iya betul, merasa lebih ya gitu, mudah gitu. Tapi masyarakat itu memandang guru honorer tuh masih profesi yang dianggap sebelah mata gitu, tidak menguntungkan dalam segi finansial begitu ya. Kalau Bu Marcel merasanya seperti apa? Tidak menguntungkan secara finansial enggak sih sebenarnya. Ada memang rasa keikhlasan buat ngajar, itu adalah rasa kepuasan dulu dari kitanya sebagai guru kayak gitu. Untuk masalah finansial itu belakangan deh, saya ngajar dulu, yang penting kamu pintar, seperti itu. Dan memilih untuk bertahan dan itu 1 tahun ya? Iya, per setahun. Nah, ke depan apakah nanti akan terus dieksplor ini pendidikan untuk profesi gurunya atau jangan-jangan malah pindah profesi nih? Untuk sekarang masih mencintai profesi ini sih sebenarnya. Masih suka sama jadi guru kayak gitu daripada customer service gitu misalnya. Sebelumnya kan customer service kan, jadi lebih menangani komplain pelanggan. Kalau ini kan lebih banyak seperti komplain anak-anak misalnya, Bu kenapa sih ini kayak gitu. Lebih nyaman mengajar anak-anak sih. Ini kan lagi ada polemik juga ya, tuntutan dari orang tua, anak saya harus menjadi begini-gini, jadi dibebankan ke guru. Jadi ada tanggung jawab besar nggak sebagai guru? Iya benar, ada tanggung jawab besar. Tapi sebenarnya harusnya memang orang tua tahu bahwa untuk mendidik anak itu bahwa tanggung jawab bersama. Orang tua dan guru juga tetap saling berkolaborasi seperti itu. Guru mengingatkan, orang tua juga mengingatkan, jadi sama-sama nanti informasinya atau mengedukasi anak itu dari 2 arah, dari orang tua di rumah
dan dari di luar sekolah seperti itu. Kalau pengalaman ngajar nih selama 1 tahun ya menghadapi anak-anak sekolah SMA, sebelumnya itu customer service, berarti yang dihadapi adalah pelanggan ya. Ini harus menghadapi anak-anak, apa pengalaman yang tidak terlupakan? Pengalaman tidak terlupakan adalah anak-anak berubah lebih baik. Berubah lebih baik. Sebelumnya gimana memangnya? Sebelumnya mungkin dia sering terlambat, tidak mengerjakan tugas. Jadi kemungkinan pendekatannya adalah dengan cara yang lembut seperti itu. Kenapa nggak ngerjain? Misalnya kayak gitu. Ini Bu susah, kenapa susahnya? Sini Ibu ajarin. Ternyata anak-anak itu perlu sesuatu pendekatan yang lebih lembut dan deket gitu secara privasi. Dan akhirnya dia suka sama pelajaran itu. Contohnya pelajaran saya tuh ada perhitungan tiket pesawat. Dia nggak suka matematika. Ujung-ujungnya pas dia sudah tahu, saya ajarin secara face to face nih, udah ngerti, udah paham, akhirnya dia minta terus, Bu maunya hitungan aja, mau hitungan aja, kayak gitu. Jadi saya tuh nangkapnya bahwa ketika anak paham mungkin dia akan senang seperti itu. Jadi pendekatannya lebih manis. Iya ya. betul. Karena biasanya yang terekam di dalam anak-anak itu, saya saja pribadi ya, yang diingat itu adalah guru yang paling killer. Iya. Atau guru yang paling baik. Iya. Kalau di tengah-tengah kadang sudah lupa tuh. Iya betul. Tinggal pilih mau jadi yang mana gitu. Iya benar. Kalau menghadapi anak-anak ini dari profesi guru sendiri ada pelatihannya tidak? Bagaimana menghadapi psikologinya anak, atau mungkin menghadapi psikologi diri sendiri? Karena kan pasti sebagai guru ini ada problem di rumah, jangan sampai terbawa ke sekolah gitu ya. Ada nggak pelatihannya? Untuk pelatihannya sendiri belum ada, tapi pelatihan untuk secara mandiri untuk dengerin podcast tentang psikologi mental health anak ada, kayak gitu, baca-baca, dengerin podcast seperti itu. Lebih ke pribadi sih untuk belajarnya. Kalau guru-guru sekarang menurut Bu Marcel ada tidak kemauan atau keinginan untuk wah ini harus dah saya mengupgrade diri sendiri sebelum nanti menghadapi anak-anak, karena kalau nunggu pelatihan kan harus nunggu dulu pelatihan dari sekolah atau dinas pendidikan gitu ya. Iya betul. Kemauannya ada nggak kalau guru-guru sekarang? Ada, besar banget malahan. Saya sering cerita sama teman-teman saya yang guru SD, guru SMK, dan guru teman saya juga di Jogja, memang mereka perlu banget untuk belajar seperti itu. Peningkatan skill untuk pemahaman psikologi anak itu perlu juga, apalagi mohon maaf kayak misalnya saya kan belum menikah. Wajar anak-anak yang saya jadi orang tua dari banyak anak kayak gitu, saya juga harus perlu kayak gitu untuk belajar seperti itu. Terakhir nih, bangga tidak jadi guru honorer? Bangga banget. Kenapa bangga? Apa ya? Karena motivasinya adalah anak-anak sih. Jadi kita kalau misalnya melihat anak-anak, anak sendiri nih, misalnya nih, walaupun saya sakit pun saya tetap datang. Karena kenapa? Kayak ada tanggung jawab, dan memang ada sebuah panggilan yang bilang, ini anakku, kita harus ajarin, seperti itu. Seneng. Jadi ada panggilan dari jiwa juga ya? Betul. Baik. Terima kasih Bu Marcel, mudah-mudahan ini menjadi amanah yang baik tentunya untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke. Masih ada satu lagi narasumber saya mendengar untuk di sesi di balik layar profesi guru honorer. Podcast di balik layar. Masih di balik layar dengan profesi guru honorer. Kalau tadi kita sudah mendengar salah satu guru dari SMK Negeri 3 Samarinda, Ibu Marcella Alfiani, kita ke guru satunya lagi nih dari MI Araudah Samarinda, ada Ibu Siswi Wulandari. Ibu Wulan menghadapi Populernya Wulan. Oh, populernya Wulan. Oke, nama populernya Wulan. Ini menghadapi MI kan setara dengan sekolah dasar. Iya, sama. Berarti yang dihadapi adalah anak-anak kecil gitu ibaratnya ya. Gimana? Berapa tahun sudah menghadapinya? Sejak tahun 2009. 2009. Tapi sebelumnya sempat ngajar di SD negeri itu 5 tahun. 2005. Jadi Totalnya sekitar 19 tahun. Sebagai guru honorer. Iya. Kenapa memilih bertahan 19 tahun jadi guru honorer? Tadinya sih iseng. Karena memang kuliahnya kan kuliah keguruan. Saya kuliahnya waktu itu di TAIN, sekarang kan WINSI. Memilih iseng karena murah, milih keguruan daripada sekolah kan. Ternyata sampai sini keguruan, ya guru ngajar, iseng ngajar. Ternyata iseng suka
jadinya nyaman. Udah terus sampai 19 tahun. 19 tahun dan itu yang dihadapi adalah anak-anak SD ya? Kecil semua. Itu gimana Bu? Karena kan kalau kita mengatur anak SMA, itu sudah remaja istilahnya, sudah enak lah ibaratnya diomongin gitu ya. Kalau anak kecil gimana? Sebenarnya itu nggak enaknya kalau anak-anak. Apalagi anak kecil ya. Anak kecil itu bahkan lebih enak sebenarnya. Karena kita tahu emosi dia tuh setiap harinya tuh di mana. Kalau anak SMA bisa sembunyikan. Dia lagi tidak mau belajar, dia diam. Dia lagi sedih, dia diam. Dia lagi, pokoknya dia diam. Kalau anak-anak kecil, dia ekspresikan dengan tindakan, dengan perkataan. Kita sudah tahu, kenal. Jadi kalau kita mau memegang dia, mengontrol dia, paling enak sebenarnya. Yang penting satu, itu kita senangin dulu pekerjaannya. Kalau sudah kita tidak senang, tidak nguasain, mending pindah aja. Pindah ngajar aja. Pindah jangan jadi profesi guru gitu ya. Jangan jadi guru, jangan coba, apalagi guru SD. Apalagi guru SD. Nah ini kalau guru SD kan tiap hari yang dihadapi adalah biasanya tuh anak-anak kecil tuh nangis, marah ya. Mengontrol emosinya pasti kan susah ya sebagai guru ya. Gimana mengaturnya? Kalau sebenarnya gini, kalau itu semuanya itu pengalaman. Awal ngajar pun nangis, muridnya nangis, saya nangis. Saya nangis. Setelah saya ngajar, saya lapar. Karena emosi kita pendam, nggak boleh mana kan? Kan harus baik gitu. Kita marah, kita pendam. Akhirnya nangis di belakang, lapar di belakang karena menahan si emosi. Tapi lama-kelamaan dengan waktu itu nanti bisa sendiri. Selama kurang lebih 19 tahun ya menjadi guru honorer. Sejauh ini ada bedanya nggak sih tanggung jawabnya guru honorer dengan guru yang ibaratnya sudah menjadi pegawai resmi begitu? Sama aja. Sama. Kalau tugas guru itu SOP-nya adalah mengajar. Membuat perangkat itu adalah tambahan aja. Yang penting dia ngajar, sama. Mau dia ASN, mau dia honor, sama. Jamnya pun sama. Gitu. Tapi tidak pernah ada kecemburuan dengan yang ASN. Ya, kita tahu yang mana hak, mana kewajiban. Kalau misalnya itu belumnya hak kita ya gitu. Karena sudah pilihan kan. Kita tahu honor itu segini loh. Kita tetap nyemplung. Ya udah, kita udah tahu itu honor, kita nyemplung ya. Kita harus terima. Ikhlas berarti ya. Seperti slogannya kemana? Ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Jadi dianggap profesi ini adalah tanda amal begitu. Diikhlasin aja, kalau nggak ikhlas memang berat. Itu honornya berapa? Jamnya sama, pekerjaannya sama. Bahkan ada tugas tambahan di luar mengajar. Cuman kita tetap memang itu pilihan kita kan. Ada pikiran nggak berubah profesi gitu? Dulu ada, tapi mungkin karena ini lama ya waktunya, jadi kita jadi mencintai pekerjaan gitu. Kan? Kalau kita sudah suka, cinta dan nyaman, biar dia misalnya itu kecil loh di situ, ya apa? Apa tantangan yang pernah dihadapi waktu pengalaman ngajar anak-anak SD kan pasti banyak nih ya. Apa yang tidak terlupakan ya Bu? Saya pernah dulu, kalau tantangan itu yang tidak terlupakan, ini yang mana dulu ya? Enak apa enggak enak dulu? Yang enggak enak atau yang enak? Boleh dua-duanya. Nah, yang enggak enak itu datangnya bukan dari anak-anak. Dari? Saya basicnya suka anak-anak kan. Ya. Dari situ. Makanya selama 19 tahun ini saya ngajarnya itu di kelas kecil. Kelas kecil itu ujung tombak loh. Karena kalau kita tidak bisa sukses di yang kecil, itu nanti sampai ke 6 tahun berikutnya, ke jenjang berikutnya itu akan salah ya. Jadi yang tidak enaknya itu datangnya tuh dari orang tua biasanya gitu, dan lingkungan. Nah biasanya gitu. Ada orang tua yang tidak terima gitu, gini kan, gini, yang diononya, anaknya digini gitu. Padahal kita udah berusaha kan. Yang enaknya apa? Kalau yang enaknya kita muda terus. Saya punya loh murid itu sekarang punya anaknya di sekolahin, tapi tetap pakai saya ibu dong. Nggak ada nenek guru, nggak ada. Ya kan, tetap jadi ibu guru, ya kan. Jadi muda terus ya? Muda terus, jadi ibu-ibu terus. Waduh, luar biasa.
Ini berarti bangga sekali dengan profesi guru honorer ya? Bangga sih. Bangganya tuh honorer dan tidak itu relatif. Yang bangganya tuh jadi guru aja. Gitu. Skill apa yang harus ada sebagai seorang guru nih menurut Ibu siswi? Kita nih kan berkembang ya. Kurikulum juga suka lebih ada pembaruan terus. Otomatis guru itu juga harus berkembang, jangan landek. Untuk keahlian IT dan sebagainya itu kita juga harus terus belajar. Gitu. Kita juga harus ngikutin zaman. Nggak mungkin kan kita udah pakai aplikasi ini dan itu, tapi kita mandek cuma pakai papan tulis doang. Iya. Mau nggak mau guru itu tetap harus belajar. Setiap hari belajar malahan ya sebelum mendidik anak-anak. Memang harus begitu. Jadi kami itu gini, setiap kali ngajar itu bukan berarti ngajar itu masuk kelas ngajar. Buka buku, ini yang dipelajari enggak. Jadi setiap kali mau masuk mengajar, itu kita punya namanya modul. Itu kita bikin, kita pelajari hari ini untuk dilanjarkan besok hari. Apa yang mau dikerjakan, belum lagi kalau misalnya praktek. Itu gurunya yang nyiapkan kalau untuk anak kecil, kelas kecilnya. Seperti alat gunting dan sebagainya itu kita yang nyiapkan. Gitu. Setiap hari untuk besok. Jadi guru sama belajar juga, jadi murid juga. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Wulan. Ini sudah sharing pengalaman ya, bagaimana tentunya mendidik anak-anak bangsa. Yang kalau tadi saya ambil kutipan dari Mbak Wulan, gimana caranya mendidik anak yang kecil ini diasah betul-betul agar nanti ke depannya menjadi generasi bangsa Indonesia juga yang baik begitu ya. Tetap semangat walaupun juga status masih dipertanyakan begitu ya. Iya, tapi semangat terus. Pokoknya guru honor tidak usah berkecil hati karena sama status kita sama, kita guru. Insya Allah Allah tuh pasti ngatur gitu. Rezekinya pasti ada yang ngatur. Ya, terima kasih, tetap semangat Ibu Wulan, pendengar dan juga pemirsa. Kita sudah bersama di balik layar ya dengan Ibu Siswi Wulandari, merupakan guru dari MI Araudah Samarinda, dan juga tadi sudah berbincang bersama dengan Ibu Marsara Alfiani dari SMK Negeri 3 Samarinda. Tuntas untuk di balik layar. Podcast di balik layar.